Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membersihkan media filter biologis akuarium ikan mas koki saya yang 150 cm. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya membersihkan media filter biologis ini. Yang pertama yaitu terdapat kotoran yang ada di chamber terakhir ini teman-teman. Jadi ada lumpur ya yang mengendap ini di bagian sini ya, di bagian belakang dan juga dari samping ini teman-teman. Nah itu banyak sekali lumpurnya. Namun di chamber pertama, chamber 1, 2, 3 ini tidak ada lumpurnya. Entahlah kalau di bagian belakang ya, kalau misalnya saya lihat ya, saya perhatikan ini memang tidak ada teman-teman. Kemudian di sela chamber ya, di sela chamber ini, di sela chamber nomor 1, kemudian di sela chamber nomor 2 ini banyak sekali ya lumpur yang mengendap. Jadi ini nanti cara membersihkannya, kita hidupkan pompa, kita pasang media filter mekanisnya, kita hidupkan pompa, nanti di bagian sini kita sedot menggunakan sipon atau menggunakan selang yang kecil teman-teman ya. Kemudian yang bagian ujung itu nanti kita angkat semua media filternya, bioringnya, dan tanaman sirigalinya kita angkat, kita alirin air. Nanti kotoran yang ada di chamber terakhir ini akan masuk ke akuarium, lalu kita sipon teman-teman. Kemudian indikasi kenapa saya harus membersihkan media filter biologis ini, karena setiap kali saya ganti air itu di bagian lubang output filter mengeluarkan kotoran seperti debu-debu putih teman-teman. Nah ini di bagian bawah ini terlihat sekali ya. Biasanya dia kalau sudah ganti air sekitar 3 minggu yang lalu itu lantai akuariumnya berwarna hitam ya, karena untuk alas akuariumnya itu warna hitam teman-teman, menggunakan busa ati yang warna hitam. Jadi setiap kali saya hidupkan kembali pompanya, sudah saya bersihkan media filter mekanisnya, itu banyak sekali debu-debu putih gitu. Jadi indikasi bahwasanya media filter biologis saya itu harus dibersihkan teman-teman. Kemudian untuk membersihkan media filter biologis ini ada yang bilang menggunakan air akuarium, ada juga langsung menggunakan air sumur juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya saya ya biasanya langsung membersihkan pakai air sumur teman-teman, karena menurut saya kalau misalnya dibersihkan di akuarium takutnya nanti bioringnya jatuh dan lain sebagainya, nanti bisa merusak atau membuat akuariumnya pecah teman-teman. Atau ada juga yang mengambil air akuarium kemudian digunakan untuk membersihkan media filter biologisnya. Terserah teman-teman ya, asalkan jangan membuat media filter biologis ini lama dalam keadaan kering ya, takutnya nanti bakteri baiknya akan mati teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan angkat media filter biologisnya, kita bersihkan lalu kita pasang kembali. Nah teman-teman, bisa dilihat ini bioringnya kotor sekali teman-teman. Nah ini ya di bagian sini ini menumpuk sekali lumpurnya, jadi ini harus diangkat dan lumpurnya harus dibersihkan teman-teman, karena kalau tidak dibersihkan, dibiarkan saja, maka lumpur ini akan masuk kembali ke akuarium dan mengotori air akuarium kita teman-teman. Nah ini cara membersihkan media filter biologis itu teman-teman. Nah ini bioringnya, cukup disiram air seperti ini saja teman-teman. Bisa menggunakan air selang, bisa juga menggunakan gayung seperti ini ya. Jadi tidak perlu digosok ya, menggunakan sikat dan lain sebagainya, cukup disiram saja. Kalau dirasa lumpurnya sudah terbuang, tidak ada lagi, artinya filter biologisnya itu sudah bersih. Jadi untuk bioring ini kan warnanya putih teman-teman, ini warnanya kuning, ini nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalnya digosok takutnya nanti
media filter biologis ini ya tidak ada lagi bakteri baiknya. Memang kalau bioring ini kalau sudah lama digunakan dia berubah warna ya, seperti kuning atau coklat teman-teman. Dan ini sudah selesai dibersihkan, langsung bisa kita pasang di top filter kacanya. Selanjutnya ini untuk bagian sela-sela antar chamber ini sudah saya sipon. Kemudian bioringnya sudah saya bersihkan. Ini juga saya rendam air supaya bakteri yang masih tertinggal di sini masih bisa hidup teman-teman. Selanjutnya ini ada selang nih teman-teman. Selang ini saya tancapkan ke lubang output filter yang setengah ya, pipa setengah. Jadi yang satunya ini karena selang yang output yang ke bawah itu 3/4, jadi di sini bisa ditancapkan pipa setengah. Itu saya tancapkan seperti ini supaya airnya itu mengalir ke lubang yang satunya. Jadi air ini akan mengalir keluar, terbuang teman-teman. Artinya lumpur yang ada di chamber terakhir ini tidak masuk ke akuarium ya. Mungkin sebagian bisa masuk karena di sini enggak begitu rapat ya ini selangnya, tapi tidak banyak. Sebagian akan terbuang mengalir dari selang untuk kuras air akuarium ini teman-teman. Jadi kita akan nyalakan pompa, kita akan lihat bagaimana lumpurnya bisa habis ya ataupun terbuang mengalir di selang kuras akuarium ini. Nah, di sini pompanya sudah saya hidupkan ya. Di sini air sudah mulai terisi penuh ya, mengalir, dan di chamber terakhir itu ya airnya coklat ya. Dan di sini airnya sudah keluar ke bawah ya. Nah, ini kotorannya sudah mulai berkurang ya. Jadi sambil kita bantu diubek-ubek seperti ini supaya kotorannya bisa terbuang di lubang ini teman-teman. Nah ini ya, kotorannya terbuang di luar sambil kita gosok-gosok ya di sininya supaya lumpur yang menempel di kaca ini dia bisa ikut terbuang oleh lubang output filter. Dan di sini kita sambil menguras air akuarium ya teman-teman ya, karena di sini dari pompa 3000 liter per jam ini mengalir ya, airnya mengalir ke sini dan langsung dibuang ke bawah. Untuk kotoran yang masih tertinggal di sini ya bisa mengalir juga ke sini teman-teman. Nah ini karena mau ngeluap ya, karena dia pipa setengah, jadi kita buka aja teman-teman. Kita buka ya. Tapi kalau misalnya tidak mau repot, ini dimatikan dulu pompanya. Nah di sini karena air di top filternya ini luber ya, jadi kita matikan dulu pompanya karena lubang setengah ini, lubang pipa setengah ini tidak mampu menghandle debit air yang dihasilkan dari pompa 3200 liter per jam. Jadi kita matikan dulu, sudah airnya surut nanti kita hidupkan kembali teman-teman. Jadi membersihkannya seperti itu. Jadi untuk filter ini sudah saya bersihkan 2 kali teman-teman. Dari yang pertama itu airnya berkabut, saya bersihkan. Kemudian yang kedua itu saya mengganti media filternya. Dan yang ketiga itu yang ini teman-teman. Nah disitu airnya udah kering ya, baru kita hidupkan kembali pompanya. Nah untuk yang di bagian bawah ini teman-teman, nanti kita bersihkan saja atau kita sipon teman-teman. Nah teman-teman, di chamber terakhirnya sudah bersih ya, tidak ada lagi kotoran. Jadi langsung kita masukkan bioring dan susun kembali tanaman sirigadingnya di atas ini. Baik teman-teman, tadi sudah saya lihatkan proses pencucian media filter
biologis akuarium ikan mas koki saya. Jadi untuk pencucian media filter biologis ini tidak boleh sering ya teman-teman ya. Kalau dirasa media filternya terindikasi kotor seperti di bagian top filter kaca ini, di bagian bawahnya ini terdapat kotoran, artinya media filter biologisnya kotor ya. Kemudian di bagian outputnya, kalau misalnya tidak menggunakan pipa L seperti ini, bisa saja di bagian bawahnya itu keluar kotoran ya. Nah, jadi di sini seperti berdebu, artinya itu media filter biologisnya itu kotor, teman-teman. Nah, di sini air akuarium saya sedikit berkabut ya. Ini dikarenakan proses adaptasi media filter biologisnya, karena bakteri baiknya itu mungkin hampir semuanya mati teman-teman, karena dibersihkan tadi ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya mengenai membersihkan atau mencuci media filter biologis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.